Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bung Berani. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Semoga teman-teman yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat walafiat dan ikan-ikan mas koki yang teman-teman pelihara di akuarium juga dalam keadaan sehat. Baik teman-teman, di video kali ini saya ingin menjelaskan penyebab air akuarium itu sulit bening dan memberikan solusi supaya akuarium ikan mas koki kalian terlihat indah dan airnya itu tetap bening ya. Jadi penyebab pertama biasanya air akuarium ikan mas koki itu sulit bening yang yaitu media filternya belum matang ya. Media filternya butuh penyesuaian. Artinya kalau kita baru setting akuarium ikan mas koki itu pasti mengalami air akuariumnya berkabut, kemudian cepat kotor, kemudian kotoran tidak tersedot karena kita perlu penyesuaian ya dari pompa, media filter, mekanis dan biologisnya. Nanti lama-kelamaan kita sudah lama pelihara ikan mas koki, media filter biologisnya sudah matang, kita sudah tahu nih menyusun media filter mekanis yang baik dan benar seperti apa, maksimal dalam menyaring kotoran, pasti airnya akan bening ya. Jadi untuk pemula yang biasanya mengalami ini, silahkan simak ya. Jadi saya akan jelaskan bagaimana solusi supaya air akuarium ikan mas koki kalian itu bening ya, bening, kristal clear dan sehat untuk ikan mas koki yang kalian pelihara. Nah teman-teman, penyebab selanjutnya yaitu pelihara ikan mas koki itu terlalu banyak di awal kita baru setting tank ya. Jadi biasanya penghobi pemula itu ya senang sekali beli ikan mas koki ya, tank baru nanti beli ikan banyak-banyak. Misalnya nih tanknya 1 meter, lebar 40, tinggi 40, seharusnya di tank seukuran itu pelihara ikan mas koki ya paling banyak 6 ekor lah teman-teman ya. Karena kalau banyak lebih dari 6 ekor kita belum settingannya belum paham, belum mengerti nih bagian filter yang bagus untuk akuarium segitu tuh seperti apa. Jadi kita beli ikan banyak, kotorannya banyak, pompa yang digunakan tidak maksimal, filter mekanisnya cuma 1 lapis kita gunakan, akhirnya filternya luber, tidak menyaring kotoran dengan maksimal, kotoran menumpuk di akuarium sehingga itulah menjadi air akuarium kita itu sulit bening. Nah seperti itu teman-teman. Jadi di fase awal kita pelihara ikan mas koki jangan langsung banyak beli ikan ya. Walaupun misal kita punya tank yang besar, kita pelihara sedikit dulu ya. Misalnya di atas 1 meter tank kita pelihara 3-4 ekor saja dulu. Nanti kalau sudah bagus nih filternya sudah berjalan, baru kita tambah ikan ya. Nah seperti itu. Kemudian ya air akuarium sulit bening itu biasanya filter mekanisnya itu cuma 1 lapis teman-teman. Kenapa 1 lapis? Karena ya filter mekanis 1 lapis itu menyaring kotoran kurang maksimal menurut saya. Kalau misalnya 1 hari kita bersihkan itu kemungkinan maksimal, tapi kalau misalnya kita bersihkan 3-4 hari sekali dengan kondisi media filter mekanis itu cuma 1 lapis, kalau menurut saya itu kurang maksimal teman-teman. Artinya kita harus memakai media filter mekanis itu yang berlapis ya. Nah seperti saya menggunakan top filter itu saya pakai 4 lapis teman-teman ya. Dari 2 lapis jaring nelayan, kemudian busa grand wallnya, busa biofoamnya 1 lapis yang 5 cm, kemudian busa grand wallnya 2 lapis, baru kapas putih teman-teman. Dan kapas putihnya jangan sampai kerendam supaya kotoran itu benar-benar tersaring ya di kapas putih. Nah kapas putihnya kotor tapi tidak terlalu kotor karena sedikit banyak kotoran itu sudah tersaring di media filter mekanis seperti jaring nelayan, busa biofoam dan busa grand wallnya teman-teman. Jadi media filter mekanis yang berlapis seperti ini tentu saja maksimal dalam menyaring kotorannya.
ya. Kotoran ikan baik apapun yang ada di air akuarium kita ini, kotoran semuanya akan tersaring di media filter mekanis, sehingga air yang keluar dari mekanis ini turun ke bawah ini benar-benar air yang bersih teman-teman ya. Jadi air yang bersih tadi belum tentu sehat untuk ikan mas koki yang kita pelihara. Masih ada kadar amoniaknya akan diuraikan oleh bakteri pengurai yang ada di media filter biologis. Nah ini juga ya, tanaman sirih gading ini sangat membantu sekali. Memang ya kalau tidak suka seperti ini ya nggak pakai tanaman ini nggak masalah. Tapi kalau menurut saya ini cukup bagus sekali ya, karena semenjak saya pakai tanaman sirih gading ini, lumpur yang ada di chamber ini terserap atau menjadi makanan oleh tanaman sirih gading ini ya. Media filter biologisnya makin maksimal teman-teman. Kalau menurut saya pribadi ini luar biasa sih kegunaan dari tanaman sirih gading ini. Nah jadi media filter mekanis yang berlapis menyaring kotoran yang maksimal itu tentu saja membuat air akuarium kita akan bening teman-teman. Jadi yang buat air akuarium kita bening itu adalah media filter mekanis teman-teman, karena kotoran semuanya akan tersaring sehingga air yang bersih tadi diproses lagi di biologis ya, kadar amoniaknya diuraikan oleh bakteri pengurai, baru masuk kembali ke akuarium. Nah seperti itu ya teman-teman. Jadi solusinya, jika air akuarium kalian sulit bening, ikan yang dipelihara jangan terlalu banyak, pompa yang digunakan itu harus sesuai dengan kebutuhan akuarium, filter mekanisnya harus berlapis. Itu kemungkinan kedepannya kalau teman-teman terapkan itu pasti air akuariumnya akan bening. Tapi tidak langsung bening ya teman-teman ya, berproses. Nanti lama kelamaan ya sekitar 1-2 minggu itu pasti bening teman-teman. Nah, kemudian yang tidak kalah penting adalah pemberian makan. Kalau untuk pemberian makan, kalau misalnya menggunakan food timer seperti ini, kalau misalnya tank display seperti saya ini di ruang tamu, ya pemberian makan ya 5-6 kali nggak masalah. Tapi pemberian makannya sedikit ya, sedikit tapi habis dimakan ikan mas koki. Nah pemberian makan ikan mas koki yang berlebihan ya, itu juga bisa menyebabkan air akuarium itu sulit bening, karena pelet yang tidak termakan oleh ikan mas koki itu akan lebur di air, sehingga itulah menjadi air kita akan berkabut teman-teman. Seperti itu ya. Jadi simple solusinya untuk teman-teman yang air akuariumnya sulit bening, mau pakai top filter, sump filter ya, filter belakang, filter samping, solusinya adalah pakai media filter mekanis berlapis. Pompa yang digunakan harus sesuai dengan kebutuhan akuarium. Pemberian makan ikan mas koki itu jangan berlebihan, sedikit tapi habis ya. Kalau misalnya mau pemberian makannya banyak atau mode grooming ya, boleh teman-teman pakai tank khusus untuk grooming. Jangan untuk pakai tank display di ruang tamu untuk grooming ikan mas koki. Kemudian semua itu balik lagi dengan perawatan kita ya teman-teman. Perawatan rutin, ganti air setiap 1 minggu sekali 30-50%. Kemudian diikuti dengan pembersihan media filter mekanisnya ya, dibersihkan atau diganti kalau sudah tidak bisa dibersihkan lagi. Oke teman-teman, sekian dulu video saya kali ini tentang penyebab air akuarium sulit bening dan memberikan solusinya. Semoga bermanfaat dan semoga tank akuarium ikan mas koki kalian itu airnya bening, bersih dan kristal clear, sehat untuk ikan mas koki yang kalian pelihara. Sebelum saya akhiri video ini, mohon dukungannya ya kepada channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lebung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman penghobi ikan hias mas koki. Jika teman-teman ada pertanyaan ataupun ingin meminta pendapat ataupun memberikan masukan kepada saya, silakan tulis di kolom komentar ya teman-teman, karena komentar, masukan serta kritik teman-teman sekalian bisa membangun channel saya
lebih baik lagi ke depannya.